Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kelima dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih berada pada bab yang ke-20 dan merupakan pembahasan terakhir dari bab ke-20 ini, yaitu bab larangan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang saleh. Ya, dan tentunya bagaimana ya hukumnya jika kemudian ya malah orang saleh yang dikuburkan tersebut malah sebagai objek di dalam kita beribadah, maka tentu ini lebih dilarang lagi. Nah, di dalam bab ini setelah kita membaca pada pertemuan yang lalu dua hadis mengenai larangan Nabi SAW untuk mengikuti langkah dan jejak kesesatan orang-orang dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dari kalangan umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid tempat untuk beribadah. Maka kita lanjutkan di sini apa yang disabdakan Nabi SAW berkenaan dengan larangan yang sama ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah ya, beliau mendengar Nabi SAW bersabda di dalam kalimat yang cukup panjang, maka kita mengambil sabda Nabi SAW yang sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita ini. Nabi mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian, jadi umat sebelum kalian, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk dilaksanakan ibadah di dalamnya. Jadi di sini Nabi tidak mengatakan bahwa kubur para nabi itu disembah, tapi Nabi mengatakan bahwa kubur para nabi itu dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid-masjid. Nabi katakan, ya, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan apapun, ya, kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi, kuburan rasul, jangan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Fa inni anhakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ya, Nabi SAW dengan gamblang, dengan jelas menyampaikan dalam hadis ini tentang larangan kita untuk menjadikan kuburan-kuburan ya, atau kuburan orang soleh terkhusus ya, sebagai tempat-tempat untuk kita beribadah kepada Allah ya. Oleh karena itu kita dilarang untuk sholat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan orang soleh ya, karena ini termasuk bagian daripada larangan dalam hadis ini ya. Meskipun kita tidak punya niatan untuk menyembah kepada ahli kubur tersebut ya, tapi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada larangan untuk kita melaksanakan ibadah di kubur-kubur orang soleh ini, atau menjadikan ya tempat-tempat kuburan mereka orang-orang soleh ini sebagai masjid-masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini faqad naha anhu fi akhir hayatihi, ya, sungguh Nabi SAW melarang ya di akhir hayat beliau, melarang untuk menjadikan kubur itu sebagai masjid. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian Nabi melaknat ya, orang yang mengerjakan hal yang seperti ini. Dan melaknat pula as-salatu indaha min dzalik. Ya. Salat di samping kuburan tersebut. Wa illam yubna masjidun, meskipun ya, kuburan itu tidak dibangun di atasnya masjid atau tidak dibangun padanya masjid, tapi ada orang yang beribadah di samping kuburan tersebut atau di sisi kuburan orang soleh tersebut, meskipun itu ibadahnya sekali lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tetap ini dilarang. Ini berdasarkan ya makna perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khusya an yuttakhadha masjidan, seperti hadis yang kita baca kemarin ya,
dikhawatirkan ya kubur Nabi SAW apabila ditampakkan di luar nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Ya. Dikatakan di sini fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Ya, para sahabat dulu mereka tidak membangun di sekitar kubur Nabi SAW itu masjid. Ya. Fa kullu mawdi'in qusida salatu fiha yusamma masjidan. Maka setiap tempat yang dilakukan sholat padanya itu dinamakan masjid. Ya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjid. Bahkan setiap tempat itu yang benar-benar dilaksanakan sholat di tempatnya itu, di tempat tersebut itu tempat itu disebut dengan masjid. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat untuk aku beribadah, wa tahura, dan sebagai ya, alat untuk bersuci. Jadi ketika seseorang itu sholat di samping kuburan orang soleh misalnya, maka dia sudah menjadikan kubur orang soleh itu sebagai masjid, tempat dia sholat, tempat dia beribadah. Meskipun tidak dibangun di atasnya masjid, ya, apalagi kalau dibangun di atasnya masjid dikhususkan untuk beribadah kepada Allah di samping kubur orang-orang soleh ini, maka ini tentu lebih tersesat lagi dan lebih dilarang lagi oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang terakhir ini disampaikan oleh Syekh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud secara marfu', ya, disandarkan hal ini sebagai sabda Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia. Nah, dikatakan oleh Nabi seburuk-buruk manusia. Siapa itu? Man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Yaitu mereka yang mendapati hari kiamat itu terjadi sedangkan mereka dalam keadaan masih hidup. Karena dikisahkan dalam hadis yang lain bahwa nanti orang yang memiliki iman meskipun setitik kecil debu di dalam hatinya, nanti Allah Ta'ala akan wafatkan di hari kiamat nanti, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang sangat buruk, ya, bahkan dikatakan seburuk-buruk manusia. Ya, sampai akhirnya kemudian terjadilah hari kiamat. Kemudian yang kedua ini yang menjadikan dilarangnya ya masjid itu dibangun di atas kuburan atau kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Nabi mengatakan walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid-masjid, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid atau tempat ibadah kepada Allah ini adalah termasuk dari golongan manusia terburuk di atas muka bumi. Ya. Mengapa demikian? Alasannya telah kita sampaikan, bahwasanya dengan seseorang membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan itu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi ya pintu untuk menyampaikan kepada disembahnya orang-orang yang dikuburkan tersebut. Ya, akan menjadi pintu mengantarkan seseorang itu kepada kesyirikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.